Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah bunda praktisi, pemerhati pendidikan dan terapi siswa berkebutuhan khusus dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan kami Pusat Terapi dan Homeschool Alam Total Mind Learning bersama saya Yovan P. Putra. Pada sesi podcast kali ini kita kembali lagi akan mengambil satu pertanyaan dari grup WA Autism Awareness Indonesia. Dan sekiranya Anda memiliki pertanyaan seputar pendidikan dan terapi ABK, Anda bisa bergabung di grup WA Autism Awareness Indonesia. Link diberikan di deskripsi. Oke, sekarang kita ke pertanyaannya. Pak, bagaimana cara menghilangkan hand flapping pada ABK? Pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, penting buat kita untuk mengetahui beberapa hal seputar stimming. Dan sekiranya Anda mendengar beberapa suara di latar belakang ya dari podcast ini, itu disebabkan karena kami saat ini sedang berada di Pusat Terapi dan Homeschool Total Mind Learning dan di luar sedang berlangsung aktivitas terapi. Oke, kembali lagi ke stimming ya. Jadi nomor satu yang saya mau bahas itu adalah stimming itu apa sih? Definisi stimming itu adalah self-stimulation behavior. Self-stimulation behavior itu merupakan aktivitas stimulasi diri yang melibatkan perilaku atau gerakan atau suara yang berulang. Ya. Wujudnya bisa macam-macam, mulai dari hand flapping, verbal flapping, dan lain-lain. Ya. Apa penyebabnya? Seperti Anda ketahui bahwa ABK memiliki hambatan pada sensory processing. Tidak seperti kita, suatu kondisi yang bagi kita itu biasa saja, bagi ABK itu bisa sangat overwhelming, sangat kewalahan, sangat deras, ya, sangat heboh lah, kurang lebih seperti itu. Jadi itulah sebabnya kenapa untuk mengendalikan diri mereka kemudian melakukan yang disebut sebagai self-stimulation atau yang disebut stimming. Oke? Nah, tipenya apa saja? Jadi banyak stimming ini. Sejatinya ada beberapa jenis. Nomor satu ada yang disebut verbal stimming, misalnya suara atau mengucapkan suara yang berulang kali yang biasanya merancau. Ya. Nomor dua bisa juga visual stimming, misalnya melihat sesuatu secara eksesif berlebihan pada sesuatu yang bergerak, misalnya seperti AC, ya kipas AC di luar, atau misalnya kipas angin, ya gerakan berputar itu. Bisa juga tactile stimming, atau misalnya adalah menyentuh, ya pada permukaan yang kasar atau halus secara berlebihan. Ya. Ingat, stimming itu adalah selalu ditandai oleh berulang. Jadi berulang. Bisa juga yang disebut sebagai vestibular stimming. Vestibular stimming itu contohnya adalah kalau gerakan bergerak badan ya, rocking ya, side to side biasanya, atau depan belakang ya. Atau juga olfactory stimming. Misalnya mengendus sesuatu secara berlebihan, ya biasanya pada makanan sebelum makan. Padahal kita tahu makanan baru dibuat tapi diindus dulu tanpa alasan yang jelas. Ya. Itu adalah jenis-jenis daripada stimming. Nah, beberapa prinsip dari stimming perlu kita ketahui sebelum kita bisa menentukan apakah kita mau menghilangkan atau mengendalikan stimming tersebut. Nomor satu, stimming itu bukanlah sesuatu karakteristik yang unik hanya pada ABK. Karena orang non-ABK pun juga memiliki stimming. Saya dulu beberapa tahun yang lalu setiap kali duduk, saya selalu menggerak-gerakkan kaki saya atau menghentak-hentakan ke lantai. Ya, itu merupakan salah satu bentuk stimming. Yang kedua, stimming itu tidak lain juga merupakan ekspresi daripada emosi. Sama seperti ekspresi wajah, stimming juga merupakan ekspresi daripada emosi yang dialami oleh seseorang. Namun yang ketiga, stimming itu adalah unik. Artinya cara satu orang melakukan atau mengekspresikan stimmingnya itu berbeda dengan orang lain. Ya, jadi tidak sama satu orang ke orang yang lain. Nah, pada umumnya stimming itu tidak perlu ditangani secara khusus jika tidak berbahaya atau membahayakan si ABK. Namun banyak orang tua yang kemudian karena alasan social acceptance supaya nggak kelihatan aneh di mata masyarakat ingin supaya mengendalikan atau bahkan menghilangkan perilaku stimming tersebut. Nah, tips yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini di sesi podcast kali ini ya,
Nomor satu itu adalah untuk mengendalikan stimming. Nomor satu, perbanyak aktivitas outdoor atau olahraga. Itu akan sangat membantu sekali bagi ABK untuk melakukan regulasi diri. Dengan demikian dia bisa untuk mengendalikan kemunculan daripada stimmingnya ketika berada di tempat yang baru misalnya. Nomor dua, ini agak nyeleneh. Ada satu buku yang ditulis oleh Julia Moore ya tahun 2008. Di dalam buku tersebut dia mengungkapkan bahwa kita bisa menggunakan stimming sebagai reward untuk ASD dalam mempelajari sesuatu ya. Hal ini kalau saya kaitkan dengan ungkapan yang disampaikan oleh Milton Erickson, utilize whatever comes to you ya. Digunakan saja apa yang datang pada sesi terapi, maka menggunakan stimming sebagai reward yang diajukan oleh Julia Moore itu masih berada dalam konteks yang masuk akal ya. Yang selanjutnya itu adalah self-regulation. Self-regulation ini artinya adalah ajarkan kepada si siswa supaya dia tidak terbawa oleh perasaan emosinya. Jadi terlalu terbawa oleh perasaan emosi. Jadi hal yang pertama yang dia harus ketahui adalah dia harus mengenali dulu kondisi emosinya yang sedang dialami pada saat itu. Ya, nah tuh seperti Anda dengar itu banyak sekali suara-suara, itu adalah verbal stimming. Suara-suara yang cu. Itu adalah verbal stimming, contoh daripada verbal stimming. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah kita ajak dia untuk mengenali apa sih perasaan yang sedang dia rasakan per saat ini. Ya, apa sih perasaan yang dia sedang rasakan per saat ini, dan ajarkan juga bagaimana cara mengekspresikannya secara lebih baik. Ya, jadi dengan demikian stimming itu bisa dikendalikan. Ya. Yang nomor dua, sekiranya stimming itu disebabkan karena sensory overload, ya, maka ajarkan kepada dia, kepada ABK supaya bisa menghindar dari situasi yang secara sensorik itu berlebihan. Misalnya, ketika kamu berada di tempat yang terlalu penuh orang dan kamu tidak nyaman, ya kamu bisa menepi, mencari tempat yang lebih sedikit orang atau lebih sepi. Dan yang terakhir, kalau sekiranya stimming itu dimunculkan karena kondisi yang benar-benar baru atau yang disebabkan oleh anxiety, ya, maka kita bisa menggunakan strategi social story sebagai antisipasi. Ceritakan dulu, Dek, kita akan berkunjung ke tempat X. Nanti di situ kamu akan ketemu banyak orang. Nanti kamu bisa menepi ke sana, ke satu tempat, kamu bisa membaca buku atau kamu bisa melakukan apa. Dengan demikian, ketika kita menceritakan situasi tersebut sebelum kejadian, hal ini akan sangat membantu bagi ASD untuk bisa melakukan antisipasi daripadanya. Oke, itu dulu untuk sesi podcast kali ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu para orang tua untuk memberikan pendidikan dan terapi bagi para ABK. Dengan demikian mereka bisa menjadi anggota masyarakat yang produktif dan kontributif seperti layaknya kita. Dan sekiranya Anda memiliki pertanyaan seputar pendidikan dan terapi untuk anak berkebutuhan khusus, Anda bisa menuliskannya di grup WhatsApp Autism Awareness Indonesia, link diberikan di deskripsi. Terima kasih, kita kembali berjumpa pada sesi podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.